Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Cahaya Aulia dengan NIM 23213111008. Saya dari kelas HPI 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 1 sampai ke 13 mata kuliah HAM Gender untuk memenuhi UAS HAM dan Gender. Yang pertama, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang secara alami dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dari tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak tersebut berasal dari martabat dan harkat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan seluruh anggota masyarakat. Dalam pelaksanaannya, HAM didasarkan pada berbagai prinsip penting seperti universitas, kesetaraan, non-diskriminasi, saling ketergantungan antar hak, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhannya. Semua prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pemenuhan HAM memerlukan kerjasama serta komitmen yang kuat dari negara dan masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang adil, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa feminisme merupakan gerakan sosial sekaligus pemikiran yang muncul sebagai respon terhadap berbagai bentuk keadilan gender yang berkembang dalam sistem patriarki. Perjalanan feminisme mengalami perkembangan melalui beberapa gelombang dengan fokus perjuangan yang berbeda-beda. Gelombang pertama menitik beratkan kepada pemenuhan hak-hak dasar perempuan seperti akses pendidikan dan hak politik. Selanjutnya, feminisme gelombang kedua memperluas perhatian pada persoalan kehidupan domestik, seksualitas, serta ketimpangan relasi kekuasaan antar laki-laki dan perempuan. Pada perkembangan berikutnya, feminisme menjadi semakin beragam dengan memasukkan isu-isu ras, kelas sosial, budaya, dan kolonialisme sebagai bagian dari perjuangannya. Berbagai aliran feminisme seperti feminisme radikal, liberal, marxis, sosialis, ras, postkolonial, hingga nordik menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak memiliki satu pendekatan yang seragam, tetapi aliran lahir dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda sehingga menawarkan perspektif serta strategi perjuangan yang beragam. Secara umum, feminisme telah memberikan kontribusi besar dalam mendorong perubahan sosial dan hukum yang lebih adil dengan memperjuangkan kesetaraan hak, penghapusan diskriminasi, serta penghormatan terhadap martabat dan hak asasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Selanjutnya ada konsep gender. Konsep gender dan seks merupakan dua hal yang memiliki makna yang berbeda. Meskipun seringkali dianggap sama oleh masyarakat, seks mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati, tetap dan diberikan sejak lahir. Sementara itu, gender berkaitan dengan peran, sifat, serta tanggung jawab yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan budaya sehingga dapat berubah sesuai perkembangan waktu dan kondisi masyarakat. Kesalahan dalam memahami perbedaan antara seks dan gender sering menjadi penyebab munculnya berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang langsung secara sistematis. Kurangnya pemahaman terhadap kedua konsep tersebut tidak hanya terjadi di tingkat masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi penyusunan kebijakan publik. Akibatnya, muncul berbagai stereotip yang membatasi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik, sekaligus menempatkan laki-laki pada tuntutan sosial tertentu yang seringkali memberatkan. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perempuan, melainkan menjadi bagian penting dari pembangunan yang bertujuan menghilangkan diskriminasi serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berperan dan berkembang dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya, prinsip-prinsip gender diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan bebas dari berbagai bentuk perlakuan diskriminatif. Selanjutnya ada kerangka hukum internasional. Kerangka hukum internasional yang terdiri dari UDHR, ICCPR, ICESCR, dan CEDAW telah membentuk landasan normatif yang kuat dalam upaya perlindungan hak asasi manusia serta permajuan kesetaraan gender di berbagai negara. Di Indonesia, komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam konstitusi, berbagai peraturan perundang-undangan, serta ratifikasi CEDAW yang menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin hak-hak warga
negara secara setara. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulis dan pelaksanaannya masih terlihat melalui adanya ketidaksinkronan regulasi, kuatnya budaya patriarki, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang menyeluruh melalui pembaruan hukum, penegakan aturan yang lebih efektif, serta perubahan sosial dan budaya serta berkelanjutan agar perlindungan HAM dan kesetaraan gender dapat terwujud secara nyata. Selanjutnya, hak asasi manusia dan gender merupakan dua konsep yang saling berhubungan erat dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, agama memiliki peranan penting sebagai sumber nilai dan pedoman formal yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan menyikapi isu-isu tersebut. Dalam ajaran Islam, hak asasi manusia dipahami sebagai bagian dari tujuan utama syariat yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan manusia. Selain itu, Islam menegaskan bahwa derajat dan kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, melainkan oleh tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ajaran Islam pada hakikatnya menempatkan prinsip keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan harus dipenuhi tanpa pengecualian. Hak atas pendidikan telah memperoleh jaminan yang kuat, baik melalui berbagai instrumen hukum internasional seperti UDHR dan CEDAW, maupun melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk UUD 1945, UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Adanya landasan hukum yang lengkap tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara, serta memastikan tidak terjadinya diskriminasi dalam bentuk apapun dalam penyelenggaraan pendidikannya. Selanjutnya, pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dari pemberdayaan perempuan agar dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam kehidupan politik. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang ditunjukkan khusus bagi perempuan, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak politik, mekanisme demokrasi, serta proses pemilihan umum. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan edukasi dan pelatihan politik cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas politik, termasuk mencalonkan diri dalam jabatan publik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi sarana penting untuk mendorong peningkatan keterwakilan dan peran perempuan dalam dunia politik. Ketidaksetaraan gender yang masih terjadi di Indonesia pada dasarnya bukan disebabkan oleh kurangnya aturan hukum yang mengatur kesetaraan, melainkan oleh kuatnya budaya patriarki yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Budaya tersebut secara terus-menerus menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Walaupun prinsip-prinsip hak asasi manusia telah menjamin adanya persamaan hak bagi setiap individu, kenyataannya norma dan nilai budaya tertentu masih sering digunakan untuk membenarkan praktik-praktik diskriminatif. Kondisi ini terlihat dalam berbagai bentuk ketimpangan, seperti keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan, kesenjangan ekonomi, rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik, serta adanya kontrol terhadap tubuh, peran, dan pilihan hidup perempuan. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak hanya memerlukan dukungan hukum, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya masyarakat secara menyeluruh. Kekerasan berbasis gender yang dialami oleh penyandang disabilitas dan anak-anak yang masih menjadi permasalahan serius dalam aspek sosial maupun hukum. Bentuk kekerasan yang mereka hadapi tidak terbatas pada kekerasan fisik dan seksual, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, tindakan diskriminatif, eksploitasi, serta berbagai hambatan struktural yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan proses memperoleh keadilan. Kelompok perempuan penyandang disabilitas dan anak-anak memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan, budaya patriarki yang masih kuat, stigma negatif dari masyarakat, serta ketergantungan mereka kepada pihak lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlindungan yang lebih komprehensif dan inklusif diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka serta mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan diskriminasi. Lalu selanjutnya ada anggaran responsif gender atau ARG.
merupakan pendekatan dalam proses penganggaran yang dirancang untuk mendukung terwujudnya kesetaraan oleh keadilan gender dengan mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, serta kepentingan laki-laki dan perempuan secara proporsional. Di Indonesia, implementasi ARG dilakukan melalui strategi pengurutamaan gender atau PUG, serta perancangan dan penganggaran responsif gender atau PPRG yang menjadi bagian integraf dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, dan penyusunan anggaran pemerintah. Dengan pendekatan ini, setiap kebijakan pembangunan diharapkan mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa menimbulkan kesenjangan gender. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.